Ya, jadi orang-orang kalau udah tahu sabab, kenapa dia mesti perdalam syariat, enak deh. Nah, mendalaminya gampang. Allah kasih alasan, kata Allah gini, hei manusia dengerin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan diturunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan, yang dengan air tersebut tumbuhan tersebut besar, berkembang, berbuah. Rizqan lakum, rezeki buat kalian makan buah-buahannya, berjual buah-buahannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri, Allah tundukkan buat kamu bahtera yang berlayar di atas samudra yang luas. Karena perintah Allah dia bisa mengambang di lautan tersebut. Wasakhkhara lakumul anhar, Allah tundukkan juga sungai-sungai yang mengalir ke semua pelosok bumi menjadi penghidup makhluk di atasnya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar, Allah juga tundukkan matahari, Allah tundukkan bulan daibaini yang selalu melakukan berputaran di orbitnya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga tundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah Allah telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, gitu loh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah datangkan semua kebutuhan yang kau inginkan. Karena tak kau minta Allah beri. Orang Bogor ini kan gak pernah minta hujan, dihujani terus sama Allah. Ya, orang-orang yang rezekinya digampangin sama Allah, kadang dia gak berdoa, dia gak minta, datang aja rezeki. Allah tahu. Makanya kalau orang pengen sukses tuh, perbanyak saluran rezeki yang kita miliki buat orang-orang lain. Dan rezeki kita bermanfaat, fakir miskin, duafa, yatim, iya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, dan kalau kau sebut nikmat Allah tak mungkin kau bisa menyebutnya. Innal insana lazalumun kafar, inilah manusia, ia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sayang kan? Sayang tak? Nah, makanya kita nggak pengen kayak begitu. Masya Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, kenyataan inilah orangkum dalam kata-katanya. Wa minan nasi, ada sebagian manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan, yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang beriman itu lebih mencintai Allah ketimbang lainnya. Jadi harusnya kalau sudah tahu alasan beribadah kepada Allah, ini kesempatan emas. Ya. Bukan malah membuat tandingan. Allah yang kasih rezeki, kita malah makasih sama manusia. Allah yang kasih nikmat, kita bersyukurnya ke orang. Ya, sangat disayangkan sekali ini. Makanya dibilang tadi itu, setelah dijelaskan di atas tentang masalah Allah tundukkan berbagai macam benda di bumi untuk manusia. Ya, ada orang yang terjebak dalam keburukan, malah menyembah selain Allah. Ini Allah murka ini. Nggak boleh ya, nggak diperbolehkan. Iyalah. Makanya Allah bilang wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andan, ada sebagian manusia yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Bahkan lucunya dia mencintai
makhluk yang bernama manusia ini kahubbillah, sama dengan cintanya ke Allah. Allah yang bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman asyaddu hubban lillah. Dia lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Ya berterima kasih sama manusia boleh, cuma nggak berlebihan sampai mengalahkan makasihnya ke Allah, ya salah. Ya, justru seharusnya memang dia tahu itu. Ya, makanya Allah mengkategorikan kecintaan kepada selain Allah ini sebagai suatu kezaliman, ya, atau kufur dan penyekutuan. Dalilnya ada, Ustaz, firman Allah Al-Baqarah 165, Allah mengatakan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Allah mengatakan, walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim, yarawna al-'adzab, dia ngelihat azab yang bakal ditimpakan kepada dia, annal quwwata lillahi jami'an, dan kekuatan pada hari kiamat itu milik Allah. Wa annallaha syadidul 'adzab, dan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Makanya kalau dia tahu resiko berbuat kufur, berbuat atau melakukan penolakan, ya, bertolak belakang lah dengan syariat yang disampaikan, katakan bahwa Allah akan turunkan azab. Ya, orang yang dicintai sama Allah, kalau udah tahu tentang sabab beribadah sama Allah, ya dia ulang-ulang supaya lebih khusyuk tentunya. Bukan malah membuat pelanggaran, apalagi sampai ukurannya berterima kasih sama makhluk karena selama ini nggak berjalan tanpa dia. Dianggap ini orang bak Tuhan, itu nggak boleh. Dia cuma wasilahnya Tuhan, melalui dia sampai kebaikan, gitu mikirnya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا, yakni ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Alladzina taba'u wa ra'ul adzab, dan mereka melihat siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang yang mengikutinya, law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alim. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang mereka lakukan menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, ini kan ancaman. Kita sih belum terjadi ya, belum lihat ya. Cuma Allah sudah kasih bayangan begitu supaya kita bisa menyimpulkan. Iyalah. Ya. Orang tuh kalau udah kenal, memang yang namanya syariat itu harus harus dilakukan gitu loh, supaya tahu dampak pada kehidupan gitu loh. Karena Allah ini kan turunkan syariat buat kebaikan, dan ini merupakan sebuah kemudahan, li'anna dina yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan. Ya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong ya. Kita pengen hidup kita yang singkat ini terbimbing dengan syariat yang ada gitu lah. Bukan malah terbalik.
Ya, saat dulu mencari, ketika sudah dapat malah meninggalkan. Jangan. Orang Islam itu harus tahu bahwa kalian ini terkadang dicontoh dan ditiru. Makanya buatlah percontohan yang baik, buatlah tontonan yang baik, supaya pengikut-pengikut yang baik ini tambah baik. Atau orang yang memang nggak baik, jadi tambah baik dengan hal ini gitu loh. Masya Allah. Allah mengancam siapa aja yang mencintai selain Allah, walaupun kecintaan orang tersebut lebih banyak kepada Allah, dan yang demikian itu dikategorikan sebagai fasik. Ya, maksudnya keluar dari ketaatan terhadap agama. Allah yang mengatakan begini. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ada ayat yang mengatakan begini. Katakan ya Muhammad. In kana aba'ukum, umpama orang-orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ihwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, keluarga kerabat kalian, wa amwalun ikataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, yakni harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Igtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu saatnya sampai Allah ambil keputusan buat kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak akan pernah memberikan petunjuk buat orang yang fasik. Ayo dong, udah terbuka semua kebaikan kau rasa dengan di atas syariat yang benar. Ketika kau bermurung duka, susah hidupmu, bersabarlah, berusahalah. Sekarang kau tak rasakan lagi kesusahan seperti dulu. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau berbuat ingkar, ingat, azabku pedih, kata Allah. Ya. Allah la yahdil qaumal fasiqin. Allah itu tidak akan pernah mendatangkan hidayah buat orang yang berbuat fasik. Jangan. Makanya dari awal ditekankan kita ini wajib mengesahkan Allah dalam kecintaan ini. Karena Allah yang berhak mendapatkan kecintaan tersebut secara zatnya gitu loh. Sedangkan semua sesuatu yang selainnya hanyalah dicinta demi ridho Allah yang maha suci gitu loh.